Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Masdi, spesialis paru dari RSUD Cibinong. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan bagaimana posisi prone atau prone position yang sangat bermanfaat pada pasien COVID-19. Kita tahu pada saat ini banyak sekali pasien-pasien yang tidak bisa mendapatkan perawatan dengan kondisi yang sudah mengalami sesak napas, dan kondisi ini akan bisa memperberat kalau tidak mendapatkan penanganan yang lebih baik. Proses prone ini bisa bermanfaat sekali karena dapat bisa meningkatkan pertukaran oksigen di dalam paru, kemudian pengaliran oksigen di dalam darah. Karena dengan proses atau posisi prone tersebut, rongga paru akan bisa mengembang lebih lebar karena tekanan dari organ-organ di dalam perut atau jantung itu sendiri secara gravitasi akan lebih minimal. Dan juga penekanan pada bagian paru oleh jantung pada saat posisi prone atau tertelungkup itu juga lebih minimal. Dan pada saat posisi prone, proses pengeluaran dahak pun akan lebih bisa maksimal atau bisa lebih dapat dikeluarkan secara baik. Seperti saya jelaskan tadi bahwa prone position atau posisi tertelungkup seperti ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan sirkulasi oksigen di dalam paru pasien. Akan tetapi, posisi prone seperti ini tidak semua bisa dilakukan pada semua kondisi atau semua pasien. Pasien-pasien yang tidak memungkinkan melakukan posisi prone seperti ini adalah salah satunya pasien dengan cedera ke tulang belakang, ya, cedera tulang belakang, kemudian ada peningkatan pada tekanan di dalam rongga kepala, kemudian juga pada pasien yang obesitas terlalu berlebihan. Itu juga mempersulit pada posisi prone, karena yang kita harapkan dari posisi prone ini adalah pernapasan rongga perut, ya, atau pernapasan diafragma, sehingga diafragma akan bisa ngembang lebih maksimal. Dengan jalan kita lihat pada posisi prone seperti ini akan kita rasakan bahwa rongga perut harus bisa kita lakukan perabaan dengan tangan di bawah perut seperti ini. Dan juga pada proses kehamilan, pada kehamilan yang sudah masuk ke trimester 3 atau lebih dari 6 bulan, itu juga tidak bisa kita lakukan seperti prone seperti ini. Dan juga mungkin ada cedera di bagian depan, ya, apa luka operasi, ya, itu juga tidak bisa kita lakukan. Atau mungkin patah pada tulang-tulang yang cukup banyak, itu juga tidak bisa kita lakukan. Begitu juga pasien dengan komplikasi penyakit jantung yang sudah berat, itu juga tidak bisa kita lakukan. Nah, prinsipnya pada posisi prone seperti ini yang saya jelaskan tadi bahwa memang yang kita harapkan ada pernapasan rongga perut, ya. Jadi kita bisa rasakan pada pasien yang sudah posisi seperti ini harus bisa kembang kepis lewat perutnya. Kita rasakan, ya. Coba tarik nafas, Pak. Ya, buang, ya. Jadi seperti ini, ya, sudah tepat, ya. Dan posisi yang prone yang seperti yang tepat pada posisi yang lurus seperti ini, kita harus berikan alas, ya, supaya nyaman. Itu pertama adalah pada bagian dada, ya. Pada bagian dada, kemudian pada bagian pinggul, kemudian juga pada bagian kaki. Yaitu yang paling utama, ya, supaya dia bisa nyaman. Karena efek dari proses prone ini yang jangka panjang, takut ada luka pada bagian depan yang terlalu lama. Berapa lama kita lakukan? Yaitu kita lakukan sekitar 30 menit atau setengah jam sampai maksimal kurang lebih 2 jam. Nah, setelah melakukan proses prone seperti ini, kita lakukan proses posisi yang lain, ya. Untuk posisi selanjutnya adalah nanti ada miring ke kanan, ya, telentang, dan miring ke kiri. Posisi ini yang nanti bisa untuk kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan untuk posisi tertelungkup atau prone seperti ini, ya. Misalkan pada kehamilan atau pada pasien dengan kegemukan yang berlebihan. Baik, akan kita peragakan untuk posisi selanjutnya. Baik, kita miring ke kanan, coba diputar, ya. Ya, posisi yang lebih santai, ya, seperti ini. Oke, ya, bikin santai aja. Ya, ini usahakan perut juga tetap bebas, ya, untuk bernapas. Nah, posisi seperti ini juga dilakukan sama sekitar 30 menit sampai 2 jam, ya. Jadi kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan ada penekanan di rongga perut yang berlebihan, posisi ini bisa dilakukan karena ini tetap bisa membantu proses pernapasan lebih leluasa dibandingkan yang telentang, karena diafragma juga tetap bisa membuka. Kemudian selanjutnya adalah posisi tertelentang, ya, coba telentang, ya, kita naikkan untuk sandarannya. Kalau memang tidak ada yang bisa buat naikkan sandaran, bisa kita pakai bantal, ya, untuk menaikkan ini.
Jadi suhunya sekitar 45 derajat atau ya kisaran antara 30 sampai 60 derajat. Nah, ini posisi seperti ini juga sama ya, dilakukan sekitar 30 menit sampai 2 jam. Nah, pasien-pasien yang tidak memungkinkan untuk proses pertukaran sendiri, posisi ini bisa dibantu oleh asistennya atau tenaga medis yang ada. Karena memang proses prone tersebut atau proses prone ini lebih bagus atau disarankan memang pada mereka yang bisa melakukan secara mandiri. Tetapi pada pasien-pasien yang sudah menggunakan alat pernapasan, oksigen terutama yang sudah memakai sungkup, biasanya akan kesulitan karena dia pergerakan posisi itu bisa membuat dia lebih sesak napas. Nah, itu yang perlu bantuan. Dan perubahan posisi seperti ini juga harus kita evaluasi ya. Apakah dia kenyamanannya, apakah ada yang nyeri pada bagian anggota badannya, dan orang-orang yang sudah gangguan pernapasan atau sesak napas itu juga perlu dilakukan pemeriksaan saturasi ya, yang seperti kita lakukan biasanya untuk pemeriksaan kadar oksigen dalam darah. Nah, kita lakukan perubahan posisi lagi. Setelah posisi telentang seperti ini adalah posisi miring ke kiri. Oke, kita miringkan ke kiri. Ya, seperti ini. Ya, dengan kondisi yang santai ya. Nah, posisi seperti ini juga kita lakukan selama sekitar 30 menit sampai 2 jam ya. Pokoknya setiap ada perubahan posisi kita evaluasi bagaimana kenyamanan, kemudian kadar oksigen dalam darah dengan oximetri. Ya, harus kita harapkan evaluasi ini bisa kita harapkan lebih baik ya. Jadi kadar saturasi kita harapkan akan lebih meningkat. Nah, proses penilaian itu bisa kita lakukan sekitar 15 menit ya. Kita lakukan apakah saturasi cenderung meningkat atau tidak. Kalau memang terjadi kondisi yang tidak nyaman bagi pasien atau kadar saturasi yang cenderung malah menurun, kita bisa lakukan ke kondisi yang yang awal ya, yang paling nyaman buat pasien. Ya, setelah posisi yang ke kiri seperti ini, kita kembali ke posisi awal, yaitu posisi prone. Ya. Ya. Ya, ya. Ya, seperti ini ya. Jadi selalu ada bebas pada bagian perut ya. Ini akan diulang terus-menerus ya, dengan proses perubahan seperti tadi ya, setiap kondisi di mana kurang lebih 30 menit sampai 2 jam. Dan proses sirkulasi ini kita lakukan sekitar 14 jam sampai 16 jam ya. Dengan harapan juga ada proses istirahat pada bagian depan kita supaya tidak ada bengkak pada muka atau mungkin jejas pada anggota bagian depan. Ya, mungkin itu ya yang kita bisa lakukan pada pasien-pasien dengan gangguan pernapasan pada COVID-19. Yang kita tahu pada saat ini memang sangat banyak yang mungkin tidak mendapatkan penanganan pemakaian oksigen, dan ini sangat membantu bahwa sirkulasi dalam paru kita akan lebih bagus ya, karena penampasan diafragma ini, dan juga sirkulasi darah yang akan diangkut oleh darah akan lebih maksimal. Dan pada saat posisi seperti ini pun pembuangan dahak akan lebih mudah. Karena apa? Karena proses pada COVID-19 yang terjadi peradangan, cairan yang ada di paru ya, pada ujung-ujung alveolusnya kita sebut, itu akan lebih minimal pada kondisi yang seperti ini, karena dia secara gravitasi akan lebih turun, dan bagian paru yang paling bawah volumenya akan lebih kecil dibandingkan pada bagian yang atas, sehingga bagian atas yang bermanfaat untuk proses pertukaran oksigen akan lebih luas atau lebih banyak. Ya, mungkin itu yang bisa saya jelaskan dan bisa dicoba untuk membuat pernapasan kita akan lebih baik, dan harapannya pasien-pasien dengan sakit COVID-19 ini akan lebih cepat untuk bisa sembuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.